Halo sahabat faith lovers dimanapun berada. Hari ini kembali lagi bersama kami dalam podcast Faith Fighters, yang pada kesempatan ini berhubung dengan kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu hari ini bersama saya Temi Ivaldi Haye dan bersama Bro Paulus Sugianto dan Bro Yunus. Ya, Bro Yunus Boy. Bukan Yunus di perut ikan ya. Kalau ini dulu banyak pengalaman dengan Stefanus karena masa lalu dulu 2000 tahun yang lalu selalu bersama Stefanus. Dan ini punya banyak pengalaman dengan ikan, tetapi sekarang udah bertobat ya. Kalau dulu dimakan ikan, sekarang makan ikan ya. Oke nih, dan kita akan bahas tentang makna kebangkitan Dari Tuhan Yesus. Ya, Makna kebangkitan buat kita semua dan buat faith lovers yang ada di rumah. Dan gimana menurut Bro Paulus waktu itu bersama-sama waktu dengan murid-murid yang lain? Oh iya. 2000 tahun yang lalu gimana cerita? Ya kalau 2000 tahun yang lalu tuh pasti gitu kan. Ceritanya adalah bagaimana itu cerita mengenai kesedihan banget gitu kan. Ya. Dan mungkin hari-hari ini anak-anak muda yang menyaksikan podcast ini, faith lover semua, kalau hari ini, kalau kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh tekanan, artinya apa? Berita dalam hidup kita itu banyak dipengaruhi oleh berita-berita kematian, berita-berita mengenai penindasan, dan bahkan berita-berita kedukaan dalam hidup kita. Dan Tapi jangan lupa hari ini banyak berita-berita teror di mana? Ya, berita yang ketakutan menakutkan gitu kan, yang menakutkan. Di lain sisi ada COVID ya, Bro Ya. Yunus. COVID yang sampai hari ini belum selesai dan ditambah lagi dengan teror bom di mana-mana ya, di gereja Makassar. Artinya apa? Hari-hari ini memang banyak sekali orang-orang yang butuh dukungan doa, butuh dari mulut kita ini keluar kata-kata yang membangun iman, kata-kata yang penuh dengan kemenangan gitu kan. Memberitakan mengenai kemenangan. Karena apa? Tuhan Yesus bangkit, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saya bacakan satu ayat sebentar ya, dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat Alkitab 9. Alkitab ya? Alkitab. Oh, Alkitab. Ini perikopnya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti boleh dibaca ayat 1 sampai 10, tapi saya mau baca ayat yang ke-10 langsung. Firman Tuhan demikian, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Memberitahukan mengenai apa? Kabar kebangkitan. Mereka bersukacita, mereka excited keluar dari gua, dari di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Mereka lari kepada rasul-rasul lain, mereka memberitakan berita kemenangan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Kalau kita baca di ayat yang ke-1, mereka mau datang itu bukan mau melihat kebangkitan. Mereka datang itu membawa rempah-rempah. Mereka datang itu untuk meminyaki Tuhan Yesus. Tapi hari Mayatnya. Iya, mayatnya. Tapi hari itu luar biasa. Mereka diubahkan. Yang tadinya menjadi pemberita tentang kematian, pemberita tentang duka cita. Kalau hari-hari sebelumnya, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, mereka memberitakan berita-berita mengenai duka cita, berita mengenai kematian. Tetapi ketika kebangkitan Yesus, mereka bersemangat memberitakan kepada rasul-rasul bahwa Yesus bangkit, ada kemenangan. Begitu bro. Ya. Jadi hari ini fokus kita adalah bagaimana kehidupan kita, mulut kita memberitakan berita-berita kemenangan, bukan berita-berita tentang kematian, bukan berita-berita tentang ketakutan, tetapi adalah berita-berita tentang bahwa Yesus bangkit untuk memberikan kita kemenangan. Jadi baik kita yang bermedia sosial ya, stop menyebarkan berita-berita yang membuat kita cemas ya. Iya. Apalagi hoax. Itu nggak boleh, itu dilarang ya. Iya. Jadi hari pidana itu. Betul. Ini sarjana hukum soalnya. Nah ini kita Mas Yunus, Bro Yunus yang dari perut ikan. Nah gimana nih menurut Bro Yunus tentang makna kebangkitan Tuhan Yesus? Firman Tuhan berkata bahwa keringatnya bercucuran seperti titik-titik darah. Ya. Artinya ada satu stres yang luar biasa yang dihadapi ketika menghadapi kematian. Ya kita bisa bayangkan kalau misalnya kita divonis hukum mati nih sebagai seorang terpidana. Besok misalnya mau ditembak nih, mau dieksekusi. Kira-kira dalam bayangan kita apa yang kira-kira yang mau terjadi? Stresnya pasti luar biasa. Stresnya pasti luar biasa. Artinya gini, Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa
Siapa sih manusia di dalam dunia ini tidak akan berhadapan dengan persoalan? Ya. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Yes. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka ingat, Yesus menghadapi kematian, Yesus menghadapi penderitaan. Tetapi ingat, pada hari ketiga dia bangkit. Artinya, setiap kita manusia pasti mengalami penderitaan. Tetapi kita harus bangkit. Amin. Kita yang terpuruk harus bangkit. Ya. Kita tidak harus terkukung dalam masalah persoalan kita. Ingat bahwa Tuhan bilang apa? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah membiarkan kita. Yes. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan buat kita kan? Burung di udara dia pelihara, bunga bakung dia hiasi. Apa sih persoalan? Hari-hari ini orang merasa bahwa ekonominya semakin terpuruk. Betul. Tidak ada penghasilan. Tapi kalau kita mau bergantung sama Tuhan, Tuhan bisa kirim. Tuhan bisa kirim. Burung Gagak dia kirimkan buat Elia. Yes. Itu bagian dari contoh sebenarnya. Kita terlalu sangat yakin. Iya. Amin. Itu. Jadi buat saya sih pribadi kebangkitan Kristus itu kita sudah masuk bagian dalam kematiannya, maka kita pun harus masuk dalam kebangkitannya. Oke. Sekarang ini banyak orang yang percaya sih ada kebangkitan, percaya sih momen Paskah ini kita merayakan bukan hanya kematian tapi kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Mungkin mereka tahu, mungkin sahabat lovers di rumah tahu bahwa ya Yesus mati, tetapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan mungkin maknanya tadi poinnya adalah kebangkitan. Tapi masalahnya ini dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari menjalani hidup ini, banyak kali itu kita jatuh bangun dalam dosa hal yang sama, dosa Kayak yang lagu sama. ya. Jatuh bangun aku. Ya, akhirnya jatuh bangun awalnya mungkin ya ada rasa bersalah, rasa Tuhan, aduh Tuhan ini bukan gua banget Tuhan, Yes. kok bisa sih begini? Nah, minta ampun, dipulihkan, rasa menang, yes aku menang. Ada kedua, ketiga, lama-kelamaan perasaan bersalah tuh mulai hilang. Dan akhirnya mulai kebal dengan perasaan bersalah, udah nggak ada lagi perasaan bersalah. Dan akhirnya buat dosa ya enjoy aja. Ya. Nah, di manakah makna kebangkitan itu tuh? Apakah Yesus mati dan bangkit itu memberikan dampak nggak buat gua yang sementara hari ini jatuh bangun dalam dosa? Gue pengen keluar tapi nggak bisa. Nah, apa sih yang harus gua lakukan untuk itu? Sebenarnya sih kalau buat saya komitmen itu penting banget. Kita betul ketika kita mengaku dosa kita maka diselamatkan. Tetapi ingat bahwa mengikut Tuhan itu ada syarat. Yes. Kita harus kerjakan. Kita benar ketika kita terima Yesus pasti kita diselamatkan. Tapi jangan lupa keselamatan itu harus dikerjakan. Ya. Kalau kita nggak kerjakan keselamatan, maka akan menjadi sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi bukan sekedar percaya lalu diselamatkan. Ya, tidak sampai di situ. Ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Nggak sampai di situ. Enak banget. Seandainya kita sudah percaya Yesus, ya udah mau bikin dosa pun kan nanti diampuni. Itu namanya kita lagi bermain-main dengan Tuhan. Ada yang begini, bro Yunus, bro Paulus. Gue bukannya bermain-main dengan dosa. Gue udah bosan enak sama dosa, tapi gue mau keluar nggak bisa. Nah, gimana nih solusinya, tipsnya buat sahabat faith lovers di rumah dan buat kita semua di sini? Mungkin ada nggak solusi untuk gue yang hari ini lagi berjuang melawan dosa, tapi gue jujur aja, gue tetap jatuh dalam hal yang sama. Seperti saya nyambung tadi mengenai kata percaya, artinya keselamatan itu tidak hanya diterima dengan percaya di mulut. Yes. Percaya sendiri itu kan harus dengan tindakan. Artinya apa? Firman Tuhan katakan iman tanpa tindakan Adalah mati. Nah, komitmen tanpa kita melakukan, tanpa kita berusaha untuk keluar dari ikatan itu juga sia-sia. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya bukan karena dia percaya dalam mulutnya, tetapi dia percaya ketika dia melakukan tindakan, ketika dia diuji, gitu kan, ketika kelakuannya diuji. Artinya hari ini kalau kita benar-benar lepas, nggak bisa instan, tumpang tangan, geblak, rebah, terus jadi manusia yang baru. Enggak seperti itu. Kita harus belajar prosesnya. Kita harus mau belajar. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka keluar, mereka punya tiket ke tanah perjanjian. Tapi ingat 1 Korintus katakan, 1 ayat 1:10 katakan apa? Banyak di antara bangsa Israel itu dimusnahkan Tuhan. Hanya orang yang anak-anak yang usia 20 ke bawah dan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Kenapa mereka dimusnahkan, bro? Mereka masih terikat dengan Mesir. Mereka masih terikat dengan perbudakan dosa itu.
Nah, hari ini kalau kita berbicara mengenai Tuhan menyelamatkan, kebangkitan Tuhan membebaskan hidup kita, nggak semudah kita langsung dilepaskan. Kita perlu yang namanya mengalami masa-masa padang gurun. Tuhan nggak serta-merta membuat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, langsung ketemu tanah perjanjian. Mereka harus 40 tahun di padang gurun. Artinya apa? Yaitu yang masa ujian. Artinya kalau kita merasa jatuh, bangun, kita merasa kok Tuhan kok seperti, kita harus berjuang. Ya. Artinya kita harus berjuang. Kalau rasul-rasul zaman dulu gitu kan, mereka nggak perlu berjuang saja, mereka sudah diintimidasi gitu kan. Yes. Mereka sudah mengalami aniaya, tapi hari ini kita nggak punya aniaya apa gitu loh. Memang hari-hari ini banyak gitu loh, mungkin ada bom, ada ini, kita diserang. Tapi secara pribadi kita sepertinya nyaman saja gitu kan. Maka hari ini kalau kita nggak alami aniaya, kita taruh pedang kita di sini. Artinya apa hari ini? Kita harus menyalipkan daging kita. Salibkan kita harus daging. mematikan daging kita di sini. Dan itu prosesnya. Dan itu proses. Kadang hari ini kita sembelih diri sendiri, besok kita bangkit lagi. Monster dalam hidup kita bangkit lagi. Dan itu memang perlu waktu. Ya. Untuk kita disempurnakan Tuhan. Itu perlu waktu, perlu waktu. Saya percaya setiap kita yang mau berjuang dan melupakan masa lalu nggak terikat, kita berjuang. Lama-lama kita akan disempurnakan bersama dengan Tuhan. Oke, gue dapat poinnya. Poinnya yang pertama tadi, bahwa yang pertama tadi Bro Paulus bilang jangan terkungkung dengan berita-berita yang negatif. Mulut Berita- kita ya, mulut harus kita menyampaikan aku harus kuat, aku menyampaikan menang. Benar. kemenangan, berita Iya. kemenangan, Betul. berita sukacita, damai Betul. sejahtera yang membangkitkan iman. Dan tadi Bro Yunus bilang bahwa iman itu bukan sekedar percaya lalu diselamatkan, tetapi ada tindakan. Betul. Ada tindakan dari iman. Dan yang ketiga tadi poinnya adalah Berjuang, itu tadi. berjuang. Jadi semua harus lewati proses. Ternyata untuk mengalami perubahan itu bukan hanya dengan tumpang tangan. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah banyak orang kan begini. Pendeta, kakak rohani, tolong dong doain aku biar aku berubah. Nah ini akhirnya kakak rohaninya jadi berhalanya dia, Ya. tanda kutip ya. Jadi berhala, tanda kutip jadi berhala. Pendetanya udah jadi semacam setengah dewa gitu ya. Iya. Setengah dewa yang disembah. Dikit-dikit pendeta doain tumpang tangan dan berharap berubah dengan adanya pendeta berrohani. Ini salah ya, Bro? Ya salah banget. Salah banget, ya? Karena gini, manusia tidak bisa merubah manusia. Yes. Hanya Tuhan yang bisa merubah manusia. Dalam diri manusia ada satu bagian yang memang tidak bisa diisi oleh apapun. Hanya bisa diisi oleh Allah. Apakah itu Roh Allah sendiri di dalam hati kita? di dalam Ya. hati kita. Jadi kita nggak bisa berubah kalau tanpa bantuan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu penting banget. Kalau kita hidup dalam Roh, maka kita pasti akan membenci dosa. Makanya kita penting banget bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Orang yang bergaul intim aja masih bisa tetap jatuh dalam dosa. Oke. Ingat Daud itu keintimannya dengan Tuhan seperti apa? Tapi Daud masih bisa jatuh dalam dosa. Ya. Tetapi ketika dia menyadari kesalahannya, diminta ampun sama Tuhan, dia tinggalkan dosa itu. Dan dia mau hidup dalam roh. Bahkan dia bilang begini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, tetapi perbaharui hatiku dan batinku dengan roh yang rela. Perlu kerelaan kita untuk mau berubah. Kalau kita masih tetap berpegang pada keegoisan kita untuk tidak mau berubah, saya masih mengandalkan kakak rohani saya. Setiap kali saya ada masalah, saya akan datang ke kakak rohani saya. Jangan. Datang ke Tuhan, minta ampun ke Tuhan dan komitmen. Minta Roh Kudus bantu saya untuk berubah. Kalau kita mau datang sama Tuhan, minta Roh Kudus untuk berubah, kita pasti berubah. Dan ingat, manusia tidak bisa mengubah manusia. Hanya Allah yang bisa mengubah hati manusia. Karena dia yang menciptakan Ya. hati itu. Iya. Ketika dia menciptakan manusia, maka dia menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia. Itu sesuatu yang hilang dalam diri manusia. Makanya perlu roh Allah, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Nah, kadang-kadang Baru kita begini, bisa berubah. Bro Yunus, Bro Paulus, gue intim dengan Tuhan, tapi karena saking seringnya jatuh dalam dosa, gue begitu mau doa, gue terintimidasi. Gak mungkin doa lu diterima. Akhirnya gue jadi orang yang mau doa tapi malas, kayak udahlah. Sorry bro. Nah itu gimana tuh? Gua potong dulu nih. Kalau kita bilang kita intim dengan Tuhan, ya. Tadi kan Bro Temi bilang
saya udah intim nih dengan Tuhan, tapi kenapa saya harus tetap jatuh? Nah. Saya pikir itu dia intimnya perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Keintiman seperti apa yang membuat dia tidak bisa berubah? Ya. Oke, setuju. Berarti orang kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dari dosa. Ya, seharusnya. Semakin kuat punya kekuatan untuk lawan dosa. Untuk lawan. Betul. Berarti kalau kita masih merasa intim dengan Tuhan, tapi masih jatuh bangun dengan dosa, berarti ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Iya. Betul. Caranya gimana supaya saya merubah itu? Ya setiap hari, kalau menurut saya setiap hari kamu harus punya waktu benar-benar rutin dan kontinu. Konsekuen. Continue dan konsisten. Ya, Konsisten. Ya, konsisten itu penting. Itu penting banget. Karena Jadi mau rasa atau nggak rasa hadirat Tuhan harus tetap konsisten. konsisten. Karena dengan sendirinya kita mulai belajar dan itu akan menjadi gaya hidup kita. Yes. Nih, lepas dari intimidasi itu karena apa? Ya. Dia masih membiarkan iblis mendakwa. Ya. Iblis mendakwa karena apa? Karena orang ini memberikan hidupnya dikorek-korek oleh iblis. Artinya apa? Kesalahan dia dibiarkan ditemukan oleh iblis. Makanya hari ini kalau kita berdosa, kalau kita bersalah, jangan sampai yang menemukan itu iblis. Caranya gimana? Cepat ngaku sama Tuhan. Cepat ya. Oh, iya harus ngaku sama Tuhan. Karena kalau kita sembunyi dari Tuhan, maka iblis yang akan menarik dosa itu dan akan mendakwa kita. Tapi kalau kita minta ampun terus sama Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Yes. Dia akan ngampuni. Kita nggak akan diintimidasi lagi. Siapa mengaku dosanya? Pasti Tuhan setia akan dan ampuni. Tuhan setia dan adil seperti itu. Banyak orang terintimidasi seperti itu. Karena apa? Dia membiarkan dosanya hanya dinikmati oleh iblis. Wah, dari cara kita ini untuk aku mengintimidasi dia. Makanya kalau kita berkata, aku mau Tuhan, ini aku berdosa ini, aku merasa bersalah ini, ampuni aku. Selesai. Iblis nggak bisa intimidasi lagi. Karena apa? Kita bisa kembali kepada Allah. Nah ini, Gitu, bro. ini yang saya suka nih. Artinya gini. Gue suka nih kayak gini ya. Memang Paulus terlalu. Jadi jangan pernah menunda ya. Iya. Jangan pernah menunda. Jangan pernah. Waktu Faith itu- lovers dengar. Jangan pernah menunda waktu. Nah, waktu itu jangan pernah ditunda. Ketika kita menunda waktunya, maka ada kesempatan buat iblis ambil kesempatan itu. Ya. Kalau kita nunda nih, contohnya misalnya, hari ini kita lagi senang nih, kita mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terus besok tiba-tiba ada kesibukan, udahlah nanti aja jam sekian, nanti aja jam sekian. Tiba-tiba ketika jam yang memang kita pingin berdoa pada saat itu tiba-tiba ada kesibukan, ada apa, molor lama-lama dia tidak bisa ini. Besoknya pun demikian. Nah, kalau tidak dibiasakan dan tidak merespon waktu, menunda waktu, maka ya itu balik lagi. Akhirnya iblis punya banyak peluang, iya. banyak kesempatan dicekokin kata-kata Iya. yang negatif, kamu nggak berharga, kamu gini, Ya, kamu iya. gini. Dan akhirnya kita jadi down, kita jadi malas, dan akhirnya udah jauh dari Tuhan. Ya. Iya. Gitu ya. Jadi intinya bahwa bukan masalah kita jatuh dalam dosa. Ya, bukan masalah kita jatuh, tapi Kita terbuka nggak sama terbuka Tuhan? nggak sama Tuhan. Respon kita gimana? Ketika Betul. kita sadar kita jatuh dalam dosa, tenggelam dalam dosa, kita mau nggak berbalik sama Tuhan? Itu masalah. Jujur Gitu ya. sama Tuhan. Jujur sama Tuhan, seperti Daud ya. Iya. Jujur sama Tuhan. Iya. Tuhan itu ada yang bilang gini, gue takut, gue ketemu Tuhan, ngodo ini, dosa sini, dosa ini lagi. Kira-kira mungkin banyak yang merasa Tuhan tuh sampai bosan dengan gue kayak, ini lagi. Tapi ternyata enggak ya. Enggak. Selagi kita masih ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan, berarti ada kesempatan untuk Ya. kita berbalik. Tuhan saja, Yesus saja ngajarin kita untuk mengampuni orang berapa kali? 70 kali 7. Itu Kali. manusia loh. Allah sendiri, Allah yang punya kasih tanpa batas loh. Ya. Dengar, faith lovers, Allah yang punya kasih tanpa batas. Hari ini Tuhan Yes. katakan apa? Gitu kan? Dosamu merah seperti kirmisi pun gitu kan. Akan Tuhan putih seperti salju kan? Akan Tuhan buat seperti itu. Seperti itu. Jadi nggak ada yang mustahil begitu. Artinya kita harus bangkit. Yes. Gitu. 1 kali jatuh, 2 kali bangkit. Nah, 1000 kali jatuh, 1001 kali bangkit. amin. Gitu ya. Iya. Jangan pernah menyerah. Orang yang menciptakan sesuatu, misalnya pesawat, bolam, itu berapa kali gagal Ya. sampai dia Thomas Alva berhasil. Edison. Ya. Yang menciptakan Yang pesawat pesawat. siapa tuh ya? Jadi banyak orang yang memang tidak langsung sukses, tidak langsung berhasil, tapi ada proses. Ya, ini Dan proses. tidak pernah
berhenti sampai di situ. Ketika jatuh bangkit lagi. Ketika jatuh bangkit lagi, jangan pernah nyerah. Tuhan selalu terbuka tangan Dan berusaha untuk kalahkan kedagingan itu ya. Gitu. Matikan kedagingan Ya. dengan tetap Kerjasama konsisten. ini, Tuhan turut bekerja dalam Ini kuncinya. segala sesuatu. Artinya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tapi kita harus kerjakan bagian kita. Banyak kali kita nggak menyadari itu. Nah Bro. itu, Kita berjuang sendiri, kita tanpa sadari Tuhan tuh ada sama-sama dengan kita. Nah ini nih masalah nih. Kita lihat masalah, kita lihat persoalan kita. Saking lihatnya persoalan kita lupa ada Tuhan yang beserta Ya. dengan kita. Amin. Ya. Allah Datang. sebagai manusia, taat, dia ajak Tuhan taat sama Bapa, bahkan taat sampai di kayu salib. Amin. Itu sebabnya Tuhan sangat tinggikan. Nah, kalau kita saja bisa mau taat nih sama Tuhan, surga itu bagian kita. Yes. Hari ini apapun sih persoalan kita, apa sih persoalan kita? Siapa manusia yang tidak pernah mengalami persoalan? Siapa sih manusia yang nggak pernah jatuh? Ya, siapa sih manusia yang nggak pernah jatuh dalam dosa? Dosa mau nggak usah bikin dosa yang besar. Setiap hari kita bohong sama orang, misalnya di telepon, Pak udah di mana? Ya Jalan. saya udah di jalan. Padahal baru bangun. Itu hal-hal kecil. Yang kedua misalnya, Tuhan berkata gini, kita harus taat sama pemerintah. Tapi ketika sampai di lampu merah, ada kesempatan buat Nggak ada polisi. nggak ada polisi. Padahal polisi lagi ngumpet. Jangan salah, sekarang ini loh, sekarang sudah dipasang CCTV. Jadi hati-hati. Kamera, ada kamera. Jadi kalau orang yang terbiasa hidupnya suka menerobos, suka melanggar, dia pasti akan terbiasa untuk melanggar. Tapi orang yang sudah meskipun ada polisi nggak ada polisi, dia taat, maka dia akan terbiasa dengan kehidupan. Sama, kalau kita hidup di dalam Tuhan dan mulai berlaku untuk tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, lama-lama itu akan jadi gaya hidup kita, lifestyle-nya kita. Oke, thank you Bro Paulus, Bro Yunus. Sip. Ya, Tuhan berkati semua, kembali ke habitat masing-masing dengan ikannya, bergaul dengan para murid-murid. Nanti kalau ada pengalaman-pengalaman baru, tolong ceritakan buat kita di sini ya, buat sahabat-sahabat Pet Lovers. Nanti saya bisa ceritakan ikan mana yang paling enak. Setuju. Kebiasaan kelamaan di laut ya. Oke, sahabat Pet Lovers dimanapun berada, thank you udah bersama-sama dengan kami dan menikmati suasana sharing kita pada malam hari ini tentang makna kebangkitan Kristus. Jangan pernah menyerah dimanapun Anda berada. Kalau Anda jatuh, tetap bangkit. Dan ingat, iman itu bukan sekedar perkataan, perkataan, tapi tindakan juga. tetapi tindakan nyata. Dan juga ingat bahwa hidup itu proses untuk mengalami perubahan, bukan instan tetapi proses. Gitu ya Bro Yunus ya. Dan jangan pernah menyerah. Paulus, jangan pernah menyerah dalam hidupmu. Dan bagi sahabat Faith Lovers dimanapun berada, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh hubungi kami lewat nomor 08. Boleh komen nanti di komen di sini aja. Komen di sini aja boleh. Atau lewat nomor nanti kami akan taruh di deskripsi YouTube. Deskripsi di YouTube nomor WhatsApp kami bertiga. Sadrak, Mesak dan Abednego. Oke. Kami berharap Faith Lovers di rumah dimanapun berada, kita jadi orang-orang pejuang-pejuang iman yang tidak pernah menyerah, tidak pernah mundur, tidak pernah takut gagal, tidak pernah takut rugi, terus maju bersama dengan Tuhan. Dan nanti Bro, siapa yang berdoa? Bro Yunus. Bro Yunus berdoa buat kita semua. Siap. Supaya kita semua jangan masuk ke perut ikan lagi. Iya. Oke, kita berdoa. Ya, mari kita berdoa, Faith Lovers. Bapak, malam hari ini kami bersyukur untuk sharing kami. Kami percaya Tuhan di luar sana ada begitu banyak anak-anak-Mu, begitu banyak orang-orang yang mencintai Engkau. Ketika mereka ada dalam setiap situasi yang tidak mengenakan, setiap kondisi yang tidak menguntungkan bagi hidup mereka, ingatkan mereka bahwa Yesus selalu ada buat mereka. Yesus mengasihi mereka, Yesus sangat mencintai mereka, dan Yesus mau mati bagi mereka dan akan bangkit buat mereka juga.
Karena itu Tuhan kami berdoa biar iman mereka semakin hari semakin naik, semakin menjadi sempurna sama seperti Yesus. Diberkatilah umatmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rekan-rekan kami, diberkatilah para faith lovers yang ada di luar sana Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya urapanmu, kuasamu sanggup mengubahkan dunia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin.